Pernah nggak sih Anda masuk ke lobi hotel terus rasanya kayak, wah, lagi dapat pelajaran sejarah dadakan gitu? Hahaha, pengalaman menarik itu. Di mana tuh ceritanya? Di Jakarta ini, tapi udah lama banget sih, tahun 1979, di Hotel Indonesia. Nah, di lobinya itu ada lukisan-lukisan gede banget kan? Oke. Lukisan tentang apa? Katanya sih cerita sejarah Indonesia. Tapi yang agak aneh itu fokusnya loh. Kayak sempit banget gitu. Cuma ngambil periode 35 tahun terakhir pas waktu itu. Oh, jadi nggak dari zaman perjuangan awal gitu ya? Enggak. Dan yang paling menonjol itu satu peristiwa. Apa yang mereka sebut pemberontakan komunis 1965. Gambarnya juga, wah lumayan bikin merinding. Oh ya, gimana penggambarannya? Ya, digambarkan ada penyiksaan, terus pembunuhan 7 jenderal. Detailnya dramatis banget. Ada satu jenderal yang katanya lolos manjat tembok belakang rumah gitu. Tapi putrinya, umur 5 tahun, malah ketembak dan meninggal. Aduh, tragis sekali ya. Iya, pesannya kerasa kuat banget saat itu. Ini loh momen paling menentukan, paling ngeri dalam sejarah Indonesia modern, gitu kira-kira. Oke, oke. Jadi narasi yang sangat spesifik ya yang ditampilkan di situ. Banget. Nah oke, mari kita coba bedah lebih dalam nih, narasi ini dan konteksnya. Sumber kita kali ini kan, terutama dari bab 5, buku Upheaval-nya Jared Diamond, itu ngajak kita melihat perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan yang, wah, kompleks banget. Betul. Kita bakal lihat momen-momen penting, terutama ya tahun 1965 itu, terus era Soeharto yang panjang setelahnya, sama jejak-jejaknya yang masih ada sampai sekarang. Iya, betul sekali. Misi kita di sini ya, berdasarkan materi yang Anda bagikan ini, mencoba memahami lah ya, kekuatan-kekuatan apa aja sih yang sebenarnya tarik-menarik membentuk Indonesia modern ini. Hmm, Gimana coba sebuah negara kepulauan, ratusan suku bangsa, bahasa, mencoba bangun identitas bareng di tengah gejolak politik sosial yang, wah, hebat banget. luar biasa ya tantangannya. Dan apa pelajarannya dari masa lalu ini, yang mungkin masih relevan buat Anda yang pengen ngerti dinamika Indonesia zaman sekarang. Kita akan coba sentuh warisan kolonialnya, perjuangan merdeka, era Soekarno yang penuh warna itu, Ya. titik balik berdarah 65, sampai ke era Orde Baru Soeharto. Plus minusnya lah ya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Materi ini kan nyinggung soal penjajahan Belanda ratusan tahun itu, termasuk kebijakan mereka yang neken gerakan kemerdekaan di awal abad 20. Itu jelas kan jadi bibit perlawanan. Jelas. Dan ada satu hal menarik loh yang disorot di sini, yang mungkin kita suka lupa, peran bahasa Indonesia. Oh, iya. Kenapa tuh? Jadi pemilihan bahasa Melayu pasar yang terus jadi bahasa Indonesia itu langkah yang strategis banget ternyata. Disebutin keunggulannya dibanding misalnya bahasa Jawa. Itu dia lebih egaliter. Maksudnya? Nggak ada tingkatan bahasa yang rumit kayak Jawa gitu kan. Terus juga netral secara etnis. Nah ini jadi kayak lem perekat yang penting banget buat bangsa yang super beragam ini. Wah, iya juga ya. Jadi bukan sekedar alat komunikasi biasa. Betul. Bisa dibilang alat politik juga buat persatuan. Efektif. Menarik, menarik. Jadi bukan pilihan asal ya. Nah, terus setelah Perang Dunia Kedua, situasinya makin ruwet kan? Jepang datang sebentar, terus sekutu masuk. Belanda malah mau balik lagi. Pakai agresi militer yang mereka sebut aksi polisionil. Iya, dan disebutin Belanda masih pakai taktik lama tuh, pecah belah, divide and rule. Sementara para pendiri bangsa kita, mereka kukuh pengennya negara kesatuan, Republik Indonesia. Untungnya ada tekanan internasional ya. Betul. Akhirnya, tekanan dari PBB, Amerika Serikat juga, itu maksa Belanda ngakuin kedaulatan Indonesia tahun 1949. Tapi, nah ini ada catatannya nih, penyerahannya itu belum tuntas sepenuhnya. Oh iya, apanya yang belum? Wilayah Irian Barat, Papua bagian barat, itu masih dipegang Belanda. Terus aset ekonomi penting kayak perusahaan minyak Shell juga masih mereka kuasai. Nah, ini jadi PR nih yang nantinya juga bikin panas lagi. Oke, masuk era Presiden Soekarno, Indonesia baru merdeka, tantangannya pasti seabrek ya. Materi ini nyebut apa aja tuh? Wah, banyak banget. Ekonomi jelas morat-marit warisan kolonial, penduduk nambah cepet, identitas nasional juga masih goyang gitu kan, masih dicari bentuknya. Terus ada pemberontakan di mana-mana. Ideologinya juga tarik-tarikan ya. Nah, itu dia. Ada yang pengen negara Islam, ada yang kuat banget mengaruh komunisnya. Komplit lah pokoknya tantangannya.
Terus gimana Soekarno coba ngatasin ini semua? Pendekatan Soekarno, kayak yang digambarin di sini nih, dia cenderung nyalahin Barat, imperialisme buat masalah ekonomi. Dia nasionalisasi aset-aset Belanda, tapi pengelolaannya malah banyak dikasih ke militer. Oh gitu. Sistem ekonominya jadi terpusat, tapi sayangnya disebut malah nguntungin elit tertentu aja. Terus sikap anti-baratnya makin kencang. Yang terkenal kan ucapannya go to hell with your aid ke Amerika. Puncaknya Indonesia keluar dari PBB awal 65. Wah, nekat juga ya langkahnya. Nah, di tengah situasi panas itu muncul konsep demokrasi terpimpin ala Soekarno. Ini maksudnya apa sih? Upaya stabilisasi atau gimana? Bisa dibilang gitu sih. Konsep ini digambarin sebagai cara Soekarno buat nyiimbangin 3 kekuatan gede yang lagi saingan ketat waktu itu. Siapa aja tuh? Pertama, Angkatan Darat. Pengaruh politik sama ekonominya makin kuat. Kedua, PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini partai komunis terbesar di luar Uni Soviet sama Tiongkok loh waktu itu, dan rapi banget organisasinya. Ketiga, ya Soekarno sendiri sebagai figur sentral, penyeimbang gitu. Tapi ya gitu, keseimbangannya rapuh banget. Kenapa PKI bisa jadi sekuat itu dan dianggap ancaman sama Angkatan Darat? Iya, karena basis masanya itu gede banget, terutama buruh sama petani. Organisasinya solid, pengaruh politiknya terus naik, dan ini menurut analisis di materi ini ya, mulai dianggap mengancam dominasi politik dan juga sumber ekonomi yang dipegang Angkatan Darat. Masuk akal? Puncaknya itu pas PKI usul bikin angkatan kelima, semacam milisi buruh tani yang dikasih senjata. Wah, ini jelas bikin militer kebakaran jenggot lah. Kan mereka yang pegang monopoli senjata. Sementara Soekarno gimana posisinya? Soekarno, di sisi lain, kayaknya ngelihat PKI ini bisa jadi penyeimbang buat kekuatan Angkatan Darat yang juga makin gede. Jadi saling mengimbangi gitu mungkin pikirnya. Dan inilah ya ketegangan yang akhirnya meledak di malam 30 September ke 1 Oktober 1965 itu. Materi ini kan cerita ada gerakan, G30S namanya, mau nyulik 7 jenderal AD yang dianggap anti-komunis. Tapi kok katanya operasinya kacau balau? Iya, disebutnya gitu. Operasinya matiran banget, pasukannya kurang latihan, koordinasinya jelek. Hasilnya ya tragis, 3 jenderal langsung dibunuh di rumah. Langsung di tempat ya? Iya, 3 lagi diculik hidup-hidup, tapi akhirnya dibunuh juga di Lubang Buaya, Jakarta. Nggak jadi dibawa ke Presiden Soekarno kayak mungkin rencana awalnya. Terus yang satu lagi? Nah, satu target utama, Jenderal Nasution, dia lolos, manjat tembok. Tapi sialnya, putrinya, Ade Irma Suryani, baru 5 tahun, ketembak, meninggal beberapa hari kemudian. Ajudannya Nasution, Letu Pierre Tendean, juga tewas. Mungkin karena mirip Nasution ya, jadi dikira target. Ya ampun, benar-benar kacau dan tragis ya malam itu. Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncul satu nama nih, Mayor Jenderal Soeharto, Pangkostrat waktu itu. Dia ngapain? Soeharto ini digambarkan geraknya cepat banget dan efektif, malam itu dan besok paginya. Dia langsung konsolidasi pasukan-pasukan kunci di Jakarta yang loyal ke dia. Strategis banget langkahnya ya. Iya, dia rebut lagi fasilitas penting yang sempat dikuasai G30S, kayak stasiun RRI, radio utama negara kan, sama pangkalan udara Halim. Terus dia umumkan pengambil alihan komando lewat RRI itu. Tepat. Lewat siaran radio, Soeharto bilang dia ambil alih pimpinan sementara Angkatan Darat buat numpas apa yang dia sebut kontra-revolusi Gerakan 30 September. Pemberontakan serupa yang sempat muncul di Jawa Tengah juga cepat dipadamin sama pasukan di bawah komandonya. Nah, momen ini nih awal naiknya Soeharto jadi kekuatan baru yang dominan. Tapi menariknya, materi ini juga menekenin loh kalau masih banyak banget misteri seputar G30S ini. Pertanyaan yang belum kejawab gitu. Oh ya? Contohnya apa? Partai. Apa cuma elitnya aja atau sampai bawah? Peran asing ada nggak kayak Tiongkok yang sering disebut? Pertanyaan bagus itu. Terus lagi, kenapa Soeharto yang jelas tokoh penting AD juga kok nggak jadi target? Kenapa markas Kostrad yang di tengah kota nggak coba dikuasai G30S? Sejauh mana Soekarno atau jangan-jangan Soeharto sendiri udah tahu sebelumnya? Ada spekulasi juga kan, jangan-jangan ini dibiarkan terjadi buat tujuan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan itu emang masih jadi perdebatan panas ya di kalangan sejarawan sampai sekarang. Sumber ini pun ngakuin kalau ini kompleks banget. Tapi ya lepas dari siapa dalang G30S sebenarnya, yang jelas reaksi dari pihak Angkatan Darat di bawah Soeharto itu cepat banget,
rapi, dan masif. Nah, itu dia. Kok bisa secepat itu? Makanya muncul dudaan mungkin emang udah ada semacam rencana darurat gitu buat ngadepin PKI. Motifnya bisa macam-macam. Takut PKI ngancam kekuasaan politik dan ekonomi militer, nolak keras usulan angkatan kelima tadi, khawatir lihat Soekarno makin condong ke PKI. Atau mungkin kesempatan juga ya? Bisa jadi kesempatan emas buat faksi anti komunis di AD buat habisin lawan politik internal mereka sekalian. Campuran lah motifnya kemungkinan. Dan setelah G30S berhasil ditumpas, apa yang terjadi? Ini bagian yang paling gelap ya katanya? Iya, ini masuk ke periode pembantaian massal anti komunis yang mengerikan banget. Dimulai dari kampanye propaganda gencar yang nyalahin PKI 100% atas pembunuhan para jenderal. Ini mancing kemarahan dan histeria massa. Propagandanya gimana? Bentuknya? Disebutin di materi ini gimana isu-isu disebar. Kayak ada daftar nama tokoh yang bakal dibunuh PKI berikutnya. Terus cerita-cerita soal penyiksaan sadis oleh Gerwani, organisasi perempuan PKI, ke para jenderal. Nah, cerita penyiksaan ini belakangan banyak dibantah, tapi saat itu efektif banget buat bikin orang marah. Perlu dikatat ya, ini disajikan sebagai bagian dari propaganda waktu itu. Lalu terjadilah penangkapan dan pembunuhan itu. Betul, penangkapan gede-gedean, anggota PKI, simpatisannya, orang yang dituduh kiri, bahkan keluarganya yang nggak tahu apa-apa, ikut kena. Skala kekerasannya luar biasa. Angka korban jiwa yang sering disebut termasuk di sumber ini, itu antara 500.000 sampai 1 juta orang. Bahkan bisa lebih. Benar-benar tragedi kemanusiaan skala besar. Dan soal metode pembantaiannya, ada yang menarik nih disebutin. Nggak selalu tentara yang turun tangan langsung ya. Nah, itu dia. Penulisnya nyatet perbedaan penting. Kalau di negara lain kayak Chili zaman Pinochet, represi banyak dilakukan langsung aparat negara. Di Indonesia, militer seringkali malah mempersenjatai dan pakai kelompok sipil. Kelompok sipil? Maksudnya? Milisi pemuda, kelompok agama tertentu, mereka yang disuruh melakukan eksekusi massal. Ini artinya, kan elemen masyarakat jadi ikut terlibat dalam kekerasan skala gede. Ini ninggalin luka trauma dan masalah rekonsiliasi yang rumit banget sampai sekarang. Sumber ini juga nyebut adanya kebisuan panjang dan minimnya upaya rekonsiliasi formal soal tragedi ini. Jadi, peristiwa 1965 inilah yang benar-benar jadi karpet merah buat Soeharto naik ke puncak kekuasaan ya? Tepat sekali. Pelan-pelan, kekuasaan Soekarno dipreteli. Akhirnya Soeharto resmi jadi presiden tahun 1968. Terus dia berkuasa 32 tahun. Periode ini yang kita kenal sebagai Orde Baru, rejim otoriter di bawah Soeharto. Nah, ngomongin Orde Baru Soeharto ini, materi kita menggambarkannya sebagai era yang warisannya tuh ganda gitu ya, penuh kontradiksi. Bisa dijelasin nggak? Iya, benar banget. Di satu sisi ada capaian yang diakui kok. Orde Baru itu bawa stabilitas politik setelah bertahun-tahun sebelumnya kan gejolak terus. Fokus utamanya pembangunan ekonomi. Dan emang hasilnya pertumbuhan lumayan tinggi selama beberapa dekade. Contohnya apa aja tuh pembangunan ekonominya? Angka kemiskinan berhasil ditekan lumayan jauh. Swasembada beras pernah tercapai kan, itu prestasi besar waktu itu. Usia harapan hidup naik, infrastruktur banyak dibangun. Terus, identitas nasional juga terus dikuatin lewat penyebaran bahasa Indonesia sama indoktrinasi ideologi negara, Pancasila. Tapi versi Orde Baru ya. Di luar negeri gimana? Nah, di luar negeri, karena anti-komunis, rezim Soeharto dapat dukungan kuat dari Barat. Amerika, Eropa, dukung penuh. Oke, itu sisi positifnya lah ya menurut sumber ini. Terus sisi gelapnya? Sisi gelapnya juga nyata banget dan nggak kecil. Orde Baru itu rezim otoriter yang sangat bergantung sama kekuatan militer. Ingat konsep dui fungsi ABRI kan? Kebebasan ngomong, kebebasan politik, itu dibatasi keras. Oposisi dibungkam. Korupsi gimana? Sering banget disebutkan. Wah, itu merajalela banget. Sistemik katanya. Dari atas sampai bawah. Penulisnya bahkan kasih contoh anekdot soal pejabat WFF lokal yang saking korupnya dijuluki Mr. Corruption. Pakai perahu donasi buat urusan pribadi. Contoh lain yang lebih umum mungkin ya, suap kecil-kecilan di bandara buat urusan bagasi itu dianggap biasa aja. Jadi korupsinya bukan cuma elit ya, tapi udah jadi budaya gitu. Konflik kayak Timur-Timur yang diinvasi terus dianeksasi, Aceh sama Papua. Politiknya gimana? Politiknya terkontrol banget. Golkar jadi partai pemerintah yang menang terus di pemilu, yang ya dianggap nggak bebas dan adil lah. Partai lain dipaksa gabung, dikontrol,
Dan narasi resmi soal G30S sebagai murni pemberontakan PKI itu terus dipertahankan, dikuatin, lewat monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya misalnya. Jadi penting ya, lihat dua sisi ini berimbang. Oke. Nah, kekuasaan 32 tahun itu akhirnya runtuh juga ya di tahun 98. Krisis ekonomi, demo mahasiswa besar-besaran minta reformasi. Ini jadi awal era baru, reformasi. Pemilu demokratis pertama, 99, penulis sumber ini, Jared Diamond, punya cerita menarik pas dia balik lagi ke Indonesia di era pasca Soeharto, setelah lama nggak ke sana. Apa aja yang bikin dia kaget? Dia nyatet beberapa perubahan yang lumayan bikin dia, wah beda ya gitu. Dia kan pernah lumayan lama tinggal dan kerja di Indonesia zaman Orde Baru. Pertama soal keselamatan sama kualitas penerbangan. Garuda Indonesia, maskapai nasional kita, yang dulu mungkin ya gitu deh pelayanannya, sekarang dinilainya udah jauh lebih bagus. Profesional jadi salah satu yang terbaik di regional katanya. Wah, peningkatan signifikan ya? Iya. Kedua, dia ngerasain berkurangnya praktek pungli atau suap kecil-kecilan. Pengalaman dia pribadi pas nggak lagi dimintain uang sama petugas bandara buat kelebihan bagasi, itu jadi contoh nyata buat dia. Menarik. Perubahan di level sehari-hari gitu bisa jadi tanda ya. Ada lagi nggak? Ada. Dia juga kaget lihat ada aparat pemerintah yang beneran kerja sesuai tugasnya. Contohnya kapal patroli yang aktif ngejar kapal pencuri ikan. Ini katanya sesuatu yang susah dibayangin pas Orde Baru, di mana aparat malah sering main mata sama praktek ilegal. Terus? Pengamatan lain soal lingkungan. Kayak munculnya lagi beberapa jenis satwa liar dekat pemukiman di Papua. Mungkin ini tanda berkurangnya perburuan liar ya. Dan yang paling penting mungkin, munculnya tanda-tanda akuntabilitas. Dia dengar ada kasus polisi atau pejabat korup di Papua yang diadili, dihukum, sesuatu yang langka banget di masa lalu. Wah, lumayan banyak ya perubahan positif yang dia lihat. Tapi, apa ini artinya semua masalah warisan Orba udah beres gitu aja? Ya nggak semudah itulah. Materi ini juga ngingetin kok, banyak masalah lama yang masih bandel. Kebisuan soal tragedi 65 itu contoh paling jelas. Belum tuntas penyelesaiannya. Korupsi, ya meskipun mungkin bentuk sama skalanya udah beda, tapi tetap aja dilaporkan masih jadi tantangan gede. Soal militer gimana? Masih ada kekhawatiran soal potensi militer intervensi lagi ke politik. Terus konflik dan ketegangan di beberapa daerah kayak Papua juga belum selesai. Penulisnya malah ngalamin sendiri helikopter yang dia tumpangi ditembaki. Motifnya juga nggak jelas. Jadi ya perjalanannya masih panjang. Sebagai penutup nih, ada satu pengamatan menarik dari si penulis soal identitas nasional Indonesia sekarang. Gimana tuh kesannya dia? Dia ngerasa kalau identitas keindonesiaan Pakarang ini udah jauh lebih matang, lebih pede gitu dibanding era-era sebelumnya. Bangsa Indonesia kelihatannya udah lebih nyaman dengan keragamannya dan identitas nasionalnya. Kebutuhan akan narasi tunggal yang heroik tapi traumatis kayak lukisan di lobi hotel tahun 79 itu kayaknya udah nggak segede dulu lagi. Ada semacam kemapanan identitas yang baru gitu. Oke. Jadi ya dari penelusuran kita berdasarkan materi ini kelihatan banget kan perjalanan bangsa ini dinamis banget, penuh lika-liku. Mulai dari perjuangan merdeka yang susah payah, eksperimen demokrasi terpimpin Soekarno, terus titik balik berdarah 65 yang buka jalan buat Orde Baru Soeharto dengan segala plus minusnya, itu pembangunan, stabilitas, tapi juga represi dan korupsi. Ini nunjukin proses jadi bangsa itu nggak selalu mulus, seringkali ninggalin luka juga. Iya, betul. Dan memahami potongan-potongan sejarah ini, seperti yang coba kita gali bareng dari sumber ini, pastinya ngasih konteks yang berharga banget ya buat ngebaca Indonesia hari ini. Ini bukan cuma soal masa lalu loh, tapi soal gimana trauma, rekonsiliasi, atau ketiadaannya korupsi, pembangunan identitas, itu semua terus ngebentuk negara kepulauan terbesar di dunia ini. Semoga ini bisa bantu Anda ngerti lebih dalam berita dari Indonesia, dinamika politiknya, sama tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Betul, materi kita kan nunjukin ada kemajuan yang nggak bisa dipungkiri ya di Indonesia pasca reformasi. Terutama soal ruang demokrasi, beberapa perbaikan tata kelola. Tapi jelas juga bayang-bayang masa lalu, terutama warisan 65 sama Orde Baru, itu masih kerasa banget. Nah, dengan ngelihat kompleksitas warisan ini sama dinamika perubahan yang ada, pertanyaan reflektif apa nih yang muncul di benak Anda soal arah masa depan Indonesia?
Dan gimana identitas bangsa ini bakal terus berkembang di tengah arus globalisasi sama tantangan internalnya sendiri? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Mencoba memahami sekelumit kisah Indonesia dari sumber yang Anda bagikan. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.